Selamat sore Sobat Palang Biru, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah join ke live Instagram, live Facebook Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Dr. Lerian, dokter umum, dokter jaga Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Di sebelah saya ada Dr. Aziz, spesialis ortopedi dan traumatologi ya dok. Iya. Dokter tulang, dokter ahli tulang di rumah sakit kami. Untuk kegiatan sore ini kita akan bincang-bincang santai mengenai beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan gangguan saraf di tangan dok. Kenapa tangan kesemutan, kekakuan dan lain sebagainya. Tidak lupa mengingatkan juga nanti akan ada pemberian door prize. Jadi akan ada penonton yang akan mendapatkan hadiah. Caranya untuk mendapatkan door prize bagaimana? Yaitu komen. Silakan komen, silakan bertanya sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan tema. Jadi tonton dulu, kemudian nanti bertanya, diketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Dr. Aziz. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita mulai dengan langsung tanya jawabnya ya dok ya? Iya, boleh. Baik. Pertama dok, bagaimana sih kalau secara medis itu tangan, jari itu kadang merasa kaku, susah bergerak, kesemutan, itu prosesnya sih bagaimana dok? Karena itu lumayan sering terjadi dok. Iya, jadi memang keluhan-keluhan di poliklinik biasanya ya pasien-pasien itu mengeluhkan di area tangan ya, kita sedang membahas tangan. Itu yang sering itu ya kaku, kemudian kesemutan, kemudian sulit menggenggam atau kesulitan untuk ngancingin baju. Nah biasanya seperti itu. Nah kalau kita kita tarik garis besarnya, biasanya keluarnya kalau nggak kaku ya kesemutan. Nah kalau kaku ini biasanya berada di sendi-sendinya kaku, seringkali pada pagi hari kalau udah aktivitas enak kadang seperti itu. Jadi kalau kita bicara kaku berarti di sendinya. Kemudian kalau kesemutan berarti di sarafnya, ada gangguan di saraf yang berjalan ke tangan, bisa karena berbagai macam gangguan. Baik dok, berarti beda keluhan, beda yang kena ya dok ya? Ya beda-beda dia, tergantung keluhannya apa nih. Gitu. Oh, kalau kaku atau nyeri untuk bergerak, itu biasanya atau ada nyeri-nyeri di titik tertentu, yang sering itu ya finger fine atau trigger finger. Nah itu sering tuh kasus di poliklinik, biasanya ibu-ibu biasanya ya kadang ada yang laki-laki, cuma lebih sering ibu-ibu. Kalau yang kesemutan yang paling sering itu ya biasanya carpal tunnel syndrome atau CTS. Itu biasanya keluhan-keluhan yang sering. Jadi banyak berbagai macam penyakit dan berbagai macam keluhan itu masing-masing ya dok ya? Ya. Kalau untuk tadi dokter sudah sempat menyinggung ada trigger finger, terus carpal tunnel syndrome, De Quervain, itu kan bahasa-bahasa susah ya dok. Kira-kira bisa dijelaskan nggak dok, itu apa sih dok, supaya penonton kita tuh juga tahu bedanya, terus jangan-jangan mungkin malah saat ini sedang lagi menderita penyakit itu dok. Ya memang kalau kita pisahkan lagi yang pertama yang nyeri dan kaku kadang ya. Itu biasanya De Quervain atau trigger finger itu mirip sebenarnya ininya kelainannya atau patologinya. Jadi untuk bergerak ini, nah itu kan kita ada urat ya atau tendon ya, atau kita jempolnya gini ya. Nah ini dia urat atau tendon nih untuk menggerakkan ini. Pada kondisi-kondisi patologis seperti trigger finger atau trigger thumb yang untuk jempol atau De Quervain, itu terjadi radang di tendonnya atau uratnya. Jadi urat itu ada selubungnya ya.
Jadi untuk bergerak itu ada selubungnya, ada cairannya juga, jadi bisa enak dia glidingnya gitu kan, atau jalannya dia bisa enak. Nah, pada saat terjadi kelainan dia radang nih, terjadi radang di antara tendonnya sama pembungkusnya. Lama kelamaan nyeri untuk gerak gitu kan, nyeri untuk gerak, misalkan untuk jari-jari malah nggak mau gerak, bisa kaku lama-lama tuh. Itu untuk yang kelainan trigger finger sama di curvine, jadi mirip-mirip dia di tendon ya. Kemudian kalau untuk yang carpal tunnel biasanya atau dikarenakan saraf yang ke tangan ini ada yang terjepit gitu, makanya kesemutan jalannya, kesemutan, kemudian juga kelemahan di jari-jari tangan gitu biasanya, kesulitan menggenggam gitu, karena ada kelemahan juga. Intinya di sarafnya kalau carpal tunnel itu yang apa terjadi kelainan gitu. Oke. Baik dokter. Jadi yang mirip-mirip tuh yang trigger finger dan de Quervain ya dok? Iya, itu mirip ya. Yang satunya yang masalah di lebih ke saraf tuh lebih ke carpal tunnel syndrome. Ya, yang sering, meskipun ada juga yang misalkan saraf yang ulnar itu juga ada, yang bisa juga tertekan. Tapi yang paling sering memang di carpal tunnelnya itu yang banyak di poliklinik lah. Sering ditemukan ya dok? Iya, sering sekali ya. Oke. Kemudian dok untuk jari ini kan ada banyak ya dok ya. Maksudnya yang dari kelima jari ini kira-kira yang paling sering bergejala yang mana dok? Yang paling rawan terkena ketiganya itu dok? Ya, sebenarnya nggak ada ini ya pasti jari apa gitu ya. Cuma memang kalau saya sering ketemu itu ya jari tengah ya kak, karena dia jari tengah tuh sering dapat saya ya. Jari tengah. Sama jempol. Karena jempol ini kan ibunya jari ya, jadi paling sering aktif ya. Jempol sama jari tengah kalau saya sering dapatnya ya. Jempol dan jari tengah Iya. ya dok ya. Oh, oke. Itu yang. Tapi itu tidak ini ya, tidak ada. Saya belum baca angka pastinya ya. Itu hanya pengalaman klinis saja. Yang sering ditemukan Ya, ya. yang sering ditemukan. Bukan berarti kalau di jari lain enggak juga ya. Juga bisa Sangat semua. mungkin ya. Saya pernah dapat semua, maksudnya pernah lah. Jari piring ada, jari manis ada. Gitu. Kemudian dok, kalau tadi sudah dokter jelaskan bedanya, kemudian untuk faktornya dok, penyebabnya kira-kira ada yang mempengaruhi nggak dok? Misalnya seperti usia, jenis kelamin, terus pekerjaan gitu, apakah mempengaruhi seseorang untuk bisa menderita penyakit tersebut dok? Iya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang sering ke poli itu yang ibu-ibu. Ibu-ibu. Artinya memang dari data juga memang yang sering itu perempuan usia 40-50 yang sering ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang muda-muda juga ada gitu. Kemudian faktor resikonya apa? Yang pertama itu yang bisa apa ya, predisposisi namanya. Faktor resiko itu diabetes ya. Nah, diabetes itu juga ini dia, kalau dari data itu memang cukup bisa jadi faktor resiko untuk terjadinya baik itu de Quervain, baik itu trigger atau carpal tunnel. Kemudian penyakit-penyakit yang diderita pasien, misalkan kayak rematik ya. Rematik kalau bahasa medisnya rheumatoid arthritis ya, misalkan dia ada, itu juga lebih bisa untuk faktor risiko untuk terjadi penyakit-penyakit ini tadi. Kemudian juga kalau ada penyakit yang lain, misalkan dia gangguan tiroid ya, itu juga bisa. Orang hamil juga bisa ya, lagi hamil gitu, retensi cairan dalam tubuh, nah itu juga bisa nih terkena kelainan ini gitu. Cuman biasanya kalau habis hamilnya selesai biasanya membaik gitu biasanya. Ikut sembuh. Ya. Apalagi pekerjaan ya, pekerjaan sehari-hari. Misalkan dia tiap hari ketik nih, posisi tangannya dia tekan terus kan, ketik ini terus. Nah itu juga bisa faktor resiko untuk carpal tunnel misalkan. Atau ini apa? Kalau yang sering di poli itu kan apa sih yang bagian bungkus-bungkusin rokok tuh? Nah itu juga sering tuh. Jadi kayak mungkin bagian apa gitu ya, linting apa gitu di tabung rokok. Dekat palang biru nih kadang juga datang karena dia kerjaan sehari-harinya tuh gini apa? Jadinya aktif, sangat aktif. Nah itu juga bisa faktor resiko.
Kalau kebanyakan nulis juga mungkin dok. Bisa juga. Tapi biasanya disertai faktor risiko yang lain, kayak misalkan dia ada rheumatoid arthritis gitu. Bisa semua. Iya, baik. Intinya makin sering dipakai, makin mungkin Ya, jadi overuse ya. Berarti tangan kanan kemungkinan besar lebih sering kena ya? Ya, lebih sering kan? Yang dominan ya? Dominan, karena yang paling aktif Berbagai macam penyakit yang memang sebelumnya sudah dimiliki ya dok? sudah dimiliki. Ya. Oke, baik dokter. Kemudian dok, untuk bagaimana cara mengobatinya dok? Berapa kan mungkin ingin untuk supaya sembuh total gitu, apakah mungkin dilakukan pengobatan saja atau harus ada tindakan dok, seperti misalnya dioperasi gitu dok? Iya. Jadi memang seringnya pasien tuh datang udah kondisi yang kalau misalkan trigger tuh udah nggak bisa dilurusin misalkan gitu ya. Pasien datang tuh nekuk, harus dilurusin gini, harus dibantu. Nah, itu sebenarnya udah agak sedikit terlambat sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Apakah harus dioperasi? Tidak ya, tidak harus. Jadi memang kan dinilai dulu ya. Dinilai dulu ini bisa nih misalkan kalau malam diistirahatkan atau displinting dulu, atau nih kita kasih obat dulu nih, obat anti radang gitu ya, atau nih bisa kita terapi dulu gitu kan untuk mengurangi radangnya, atau nih kita bisa manipulasi pekerjaannya dulu ya. Itu juga bisa, jadi tidak selalu harus operasi. Jadi kadang kenapa kok baru datang udah parah gitu. Kalau yang CTS kadang otot tangannya udah mengecil gitu kan, takut dioperasi ya, biasanya gitu pasien. Padahal tidak selalu harus dioperasi. Jadi dikenali lebih awal lebih bagus gitu. Jadi pencegahan lah istilahnya ya, supaya tidak menjadi lebih berat. Nah, itu paling penting sebenarnya. Kalau operasi itu udah apa ya? Akhir lah, bilang kita terakhir lah. Kalau saya sih selalu operasi tetap yang terakhir, karena kalau bisa dengan obat-obatan, dengan perubahan cara kerja ya, atau cara dia bekerja, cara pasien bekerja, kemudian dengan fisioterapi, kalau bisa membaik kenapa harus dioperasi. Tapi memang endingnya kalau itu semua gagal, memang kita harus lakukan tindakan operasi. Iya, oke, baik dok. Tadi dokter sempat menyinggung supaya tidak dioperasi, supaya cukup dengan pengobatan, itu juga berarti ada mungkin pencegahan dok, seperti latihan-latihan tertentu yang mungkin bisa dicontohkan dok. Iya. Untuk mencegah atau mungkin yang sudah mengalami itu supaya keluhannya berkurang gitu dok. Ya, jadi memang kita bicara umum aja ya, baik itu apa? Trigger ataupun Gorfen ya. Jadi apa Gorfen itu prinsipnya apa namanya? Kalau memang ada penyakit-penyakit yang melatar belakangi ya, kayak rematik atau diabetes ya, itu harus rematik ya perlu pengobatan ya untuk mengurangi pembengkakan dan peradangannya. Untuk diabetes ya lifestyle-nya harus dirubah ya kan, baik itu exercise dia, latihan dia olahraga, baik itu makanan dia, kepatuhan minum obat. Nah itu harus dijalankan untuk pencegahan terjadinya penyakit-penyakit di tangan ini. Kemudian kalau yang pekerjaannya memang terpaksa harus metik terus, ya nanti jangan posisi harus apa namanya ya, sering di stretching ya, diregangkan ya, supaya tidak terpaku pada satu posisi tertentu dan tertekan. Gitu intinya dia jangan overuse. Ya, jangan overuse. Meskipun agak sulit ya kalau memang pekerjaan seperti pekerjaannya dia ya. Ya, tapi mungkin kita bisa di-splinting kalau malam hari. Itu splinting tuh dikasih kayak korset tangan gitu ya, biar pada saat malam hari itu posisinya tidak tertekan gitu. Nah itu pencegahan. Atau kalau sedang radang sakit ya kita bisa beri pengobatan dengan minum obat ya. Jadi tidak sampai bahkan sampai jadi komplikasi, misalnya kekakuan sendi gara-gara trigger, itu kan sudah sangat terlambat ya. Sebisa mungkin dikenali lebih awal,
bisa dilakukan pencegahan, jadi tidak perlu tindakan operasi kan gitu. Berarti pakai splint justru saat malam gitu? Saat malam, Bukan saat bekerjanya, bukan? Bisa juga untuk bisa. mengurangi apa ya, overstress misalkan ya, bisa juga pagi. Cuman kalau dari malam juga, kalau malam kan kita enak tinggal pakai, nggak mengganggu apa-apa gitu ya. Cuman kalau pada saat kerja kan kadang seringkali mengganggu, jadi ngetik jadi susah atau mau kerjaan-kerjaan yang lain lah ya, yang menggunakan tangan menjahit misalkan juga jadi sulit gitu. Mau nggak mau kan kita nggak pakai. Nah kalau malam kan gampang. Itu juga membantu untuk mengurangi gejala. Untuk CTS juga sama dok? Sama, itu mirip-mirip ya. CTS bisa, ini ada exercise juga untuk namanya nerve gliding ya, jadi di gliding pelan-pelan ya, tapi pelan-pelan, jangan cepet-cepet, nah, itu malah tambah tertekan. Jadi di gliding aja, itu biar teregang, kendor kencang biar nggak terlalu tertekan di kapal tunnelnya. Gitu. Jadi saat bekerja itu menyempatkan sebentar untuk misalkan biasanya di kebas-kebasan ini kan orang udah CTS yang kesemutan tuh bisa naik motor, itu bisa ya. Oke dok. Ya. Jadi intinya dari awal dijelaskan tadi bahwa penyakit jari tangan itu macam-macam, ada berbagai macam tadi ya dok ya, bahasa susah kalau secara awam itu orang ya bilangnya semutan, kaku gitu ya dok, tapi nanti biar apa namanya, periksa dulu, jangan nunggu parah ya dok ya. Jadi kalau udah ada gejala, karena belum tentu juga jari kesemutan, jari kaku itu penyebabnya ini juga ya dok ya, bisa mungkin penyakit lain juga bisa. Jadi memang harus kalau ada keluhan, sebaik-baiknya adalah kontrol segera ke dokter ortopedi supaya segera diperiksa, ditentukan ini sakitnya apa, seberapa parah, apakah perlu obat, apakah perlu tindakan yang lain, operasi dan lain-lain, itu semua keputusan oleh dokter yang memeriksa gitu ya dok ya. Jadi semakin cepat, tadi sudah ditekankan, semakin cepat ditemukan, semakin cepat ditangani, akan semakin kemungkinan sembuhnya semakin baik, bahkan bisa sampai menghindari operasi, karena itu yang kemungkinan banyak yang membuat takut untuk periksa gitu ya dok ya. Jadi pola pikirnya jangan justru saya takut periksa nanti disuruh operasi, tapi saya periksa supaya cepat sembuh dan jangan sampai operasi gitu ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih di sini untuk sesi tanya jawabnya sudah cukup dok dari apa yang ingin saya bahas dengan dokter. Kita masuk ke sesi berikutnya dok. Sesi tanya jawab, menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari para penonton di rumah dok. Yang pertama dok, dari Etsu Hardikato. Selamat sore dokter, saya mau bertanya, istri saya di usia 65 tahun keluarnya ibu jari dan obati. Terima kasih. Ini ya. Ya. Ibu jari dan telunjuk. Jari dan telunjuk. Ya. Pak Suwardi Gatot J. Ini memang nah ini tadi ya, penyebabnya bisa macam-macam ya. Tapi kalau dalam masuk kita bahasan, karena kita pembahasan trigger finger juga bisa seperti ini dia. Kadang pasien datang keluarnya nggak mau nekuk, nggak mau ditekuk, nggak bisa ditekuk. Gitu, tapi kalau dibantu, ini kadang bisa. Nah, terus kalau balik harus diginikan lagi, dibantu lagi. Itu, nah ini yang mana kan gitu. Kemudian bisa juga rematik juga bisa, yang sudah lama sehingga sendi tidak digerakkan dalam jangka waktu yang lama gitu kan, itu juga jadi kaku sendinya. Nah kalau kaki sendinya udah kaku, urat-urat kita nggak kuat untuk menekuk itu jari-jari gitu. Jadi memang kita cari dulu penyebabnya, ini nggak bisa nekuknya kenapa. Nah untuk itu kan banyak sekali yang perlu dijelaskan, yang perlu ditanyakan, yang dokter ketahui, dokter periksa. Mungkin kita butuh pemeriksaan lain, ronsen dan lain-lain gitu kan. Kita cari penyebabnya. Kalau sudah ketemu,
tinggal kita cari solusinya. Jadi memang kalau yang seperti ini ya memang perlu apa? Saya periksa dulu. Perlu datang. Iya, perlu datang. Jadi nanti baru jelaskan, oh ini bisa nih gitu. Ini penyakitnya ini nih. Gitu. Jadi memang apa bisa diobati, kita periksa dulu. Periksa dulu, Nah, betul. gitu. Pertanyaannya agak sulit kalau tapi ya insya Allah bisa gitu ya. Baik dokter, terima kasih. Untuk berikutnya dok, ada lagi @widesti 010215. Dokter mau tanya dong, trigger finger ini apa ada kemungkinan kambuh ya? Karena dulu pernah didiagnosa penyakit ini dok. Oh iya, ya memang apa nih penyebabnya itu dulu ya. Misalkan pas hamil gitu kan, sembuh. Biasa kalau hamil lagi bisa kumat lagi gitu. Memang kalau penyakit inflamasi seperti ini seringkali dia bisa muncul lagi. Ya, makanya harus pandai-pandai melakukan pencegahan. Misalkan mungkin berhubungan dengan pekerjaan mungkin dulu ya. Kalau mungkin kayak masih muda ya, Mbak Widesti. Kalau pertanyaannya apakah mungkin kambuh, mungkin. Apalagi pekerjaannya masih sama gitu ya dok ya. Bisa. Atau ada underlying disease-nya, ada penyakit bawaannya, misalnya rematik atau apa gitu, atau DM ya, masih bisa kumat lagi. Makanya harus pandai-pandai baca-baca atau konsultasi untuk melakukan pencegahan. Oke, baik dokter, berarti kemungkinannya bisa. Berikutnya dok dari @priska_gl. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesemutan pasca kemoterapi dan radioterapi pada usia lanjut ya dok? Dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi pada usia lanjut Pasca kemoterapi dan radioterapi. Iya. Ini apakah pasti karena kemo atau radioterapi ya? Tidak juga gitu. Bisa karena usianya itu sendiri juga menyebabkan kesemutan ya. Bisa karena usianya ya, mulai ada neuropati. Bisa karena kalau CTS tadi ya, ketekan carpal tunnelnya ya. Bisa juga. Kemudian apakah kemo radioterapi juga bisa? Ya bisa juga gitu. Ya, karena kan kemo itu atau radioterapi kan membunuh sel-sel ya. Nah, bisa aja berefek ke sel-sel saraf yang terkena sinar. Tapi biasanya dokter-dokter radioterapi sudah memperhitungkan dosisnya. Nah, tapi tetap bisa karena ada dia kan sifatnya membunuh sel-sel ya. Meskipun yang dituju sel-sel ganas gitu kan. Tapi bisa aja tetap sel-sel saraf terefek ya. Bisa juga. Semacam efek samping gitu. Ya, efek samping. Tapi kita harus bedakan dulu ini apakah karena usianya, apa ada hal lain, apa memang karena kemo atau radiasi. Gitu. Memang kalau memang dirasakannya setelah kemo dan setelah radiasi, yang mungkin efek dari fungsi obat-obat kemo tadi yang membunuh sel-sel kanker yang bisa berefek ke sel-sel yang normal, kan gitu. Baik dokter. Kemudian yang berikutnya dari @anggadita. Selamat sore dok. Saya mau tanya, kenapa wanita lebih sering terkena penyakit trigger finger daripada laki-laki? Ya, ini saya belum ini lebih jauh ya, karena itu berupa data referensi. Kalau kenapanya memang tidak diterangkan lebih lanjut ya dari yang saya baca itu. Cuman memang perempuan kemudian usia 40 ke atas itu memang lebih sering terkena penyakit ini. Kalau kita biasanya, kalau laki dan perempuan itu perbedaannya di hormonal ya. Bisa saja karena hormonalnya atau kalau perempuan ada menopausnya gitu kan, perubahan hormonal mungkin bisa ya. Hubungannya dengan retensi cairan dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke hormonal kalau kita bicara perempuan dan laki-laki. Karena itu memang kenapa membedakan. pastinya ya memang saya belum baca ininya. Yang membedakan laki-laki dan perempuan ya itu ya dok Ya, organnya, hormonnya gitu ya ya. yang jadi pengaruh ya. Hamilnya juga Hamil gitu kan. ya.
Mungkin hamil kan juga diikutkan di penelitian kan. Padahal orang laki-laki nggak ada yang hamil. Iya dok, betul. Laki ya kan nggak ada ya. Nggak ada dok. Baik dok, berikutnya ternyata masih banyak dok, masih Banyak, ya? ada 3 lagi, ini nambah apa enggak ya? Boleh kita. Boleh ya. Dari @adi_pp, dok izin tanya, mungkin ini di luar pembahasan. Waduh, tetapi barangkali bisa terjawab. Kakak saya baru melahirkan beberapa waktu yang lalu, namun di pagi hari kaki dan jari terasa kaku. Apakah ini ada hubungan dengan hormon wanita menyusui atau efek stres otot karena menggendong bayi? Mohon pencerahannya. Jari ya. Di pagi hari kaki dan jari terasa kaku-kaku. Setelah cukup sering tangan dirasa normal kembali. Oh, setelah cukup siang tangan dirasa normal kembali dan kakunya hilang. Oh iya. Jadi memang wanita pasca atau menyusui ya, pasca melahirkan dan kemudian menyusui, memang kalau dari efek yang pernah saya baca itu referensinya memang bisa menyebabkan CTS juga gitu, kemudian trigger finger. Itu memang berhubungan dengan hormonal pada saat menyusui ya. Kalau menyusui kan kita atau perempuan itu kan mengeluarkan hormon, salah satunya oksitosin ya, untuk kontraksi dari saluran susunya itu. Nah itu juga berpengaruh gitu, memang tetap berpengaruh. Kemudian yang kedua, sisa-sisa hormon kehamilan juga masih ada, sehingga jadi retensi cairan ya. Kalau retensi cairan cenderung sekitar sendi itu lebih bengkak, sehingga lebih kaku. Nah, kenapa kok pagi hari? Karena ya satu, hormonal itu lebih ke pada saat tidur kita kan diam ya, diam, kemudian kita nggak bergerak. Nah karena retensi cairan itu dia jadi kaku. Nah, pada saat sudah aktif kan mulai aktif pelan-pelan, itu kan pumping, dia pompa ya. Jadi kakunya lama-lama hilang. Jadi lebih ke hormonal kalau memang menyusui. Kemudian apakah efek menggendong juga bisa? Ya bisa juga gitu. Jadi memang biasanya nggak gendong anak, kemudian gendong ya kan, itu pasti otot-otot kita kan bekerja lebih dari biasanya. Nah, otot yang bekerja lebih dari biasanya akan terjadi reaksi-reaksi inflamasi kan gitu. Kayak kita kalau habis fitness kan juga otot-otot itu kan sakit semua tuh. Sakit kalau semua. nggak biasa. Tapi kalau udah biasa angkatan 10 kilo, kita angkat 8 kilo ya nggak sakit, biasa aja gitu. Jadi otot-otot yang kita gunakan tidak biasa kita gunakan, itu terasa nyeri gitu. Bisa juga tetap ya. Jadi bisa karena hormonalnya, bisa karena gendong-gendong bayi terus pada posisi tertentu kan gitu. Oke, baik dok. Berikutnya dari ini Angga Ditaps nanya lagi dok. Yang tadi nanya lagi, nggak apa-apa ya dok ya. Apakah ada hubungan penyakit trigger finger dengan penyakit diabetes? Jika ada, mungkin bisa dijelaskan. Tadi sudah. Ya, kalau ada hubungan dari penelitiannya itu memang salah satu faktor risiko terjadinya trigger finger itu diabetes. Tapi untuk patofisiologinya memang saya belum baca lebih lanjut lagi dan belum dapat gitu. Tapi berhubungan ya, salah satu faktor risiko gitu ya. Jadi orang yang menderita diabetes lebih mungkin untuk mengalami trigger finger gitu ya dok? Iya, faktor risiko ya. Berhubungan ya. Berhubungan. Baik dok. Oke dok, ini dari Aca nonton dari Facebook. Sore dok, saya dari Kelirong. Mau tanya dok, tangan saya kalau lagi bekerja kok kesemutan. Itu biar bisa hilang minum obat apa ya dok? Ya, ini mungkin bisa salah satu gejala CTS ini ya, carpal tunnel ya. Kalau memang pas kesemutan ya, pertama misalkan kalau lagi ngetik ya diistirahatkan dulu. Ya, diistirahatkan, bisa kemudian kalau obat memang tidak ada ya. Obat untuk menghilangkan kesemutannya ya. Biasanya dihilangkan tekanannya gitu. Nah, jangan posisi segini terus ya.
ya diginikan, diregangkan ya, atau dikendurkan biar tidak tertekan. Jadi gitu. Kalau obat untuk menghilangkan kesemutan memang nggak ada ya. Nggak ada. Kalau radangnya bisa, cuman kesemutan itu karena ketekan aja biasanya. Kalau tekannya dihilangkan dengan, kalau masih bisa dengan posisi, ya posisi. Tapi pada kondisi yang parah, kalau memang tekanan tidak bisa dihilangkan dengan perubahan posisi ya mau nggak mau memang harus rilis, namanya operasi. Berarti bisa tekanannya sifatnya ringan, itu tandanya masih bisa sembuh Ya kalau masih gerak. hilang ya, hilang dia biasanya. Kalau Acek terus. biasanya yang naik motor lama tuh jarak jauh tuh biasanya. Posisinya Kayak gitu terus. tekan terus ya kan. Berarti saya juga berisiko dok. Iya. Karena saya naik motor lumayan jauh dok. Tapi kan ini ya laki-laki muda, kan perempuan tua ya. Banyak perempuan tua dan laki-laki muda Tapi tetap bisa. tetap bisa ya. Jadi memang harus idealnya sih kalau naik motor ya 1 jam istirahat dulu ya, karena kita perlu meregangkan punggung, tangan, semua stretching. Walaupun belum capek, tapi kita harus tetap istirahat dulu ya dok. Iya, kalau motoran jauh ya 1,5 jam ya, paling enggak kita istirahat. Biar apa ya, kita badan sendi-sendi di seluruh tubuh ya tidak kaku, karena kita pada posisi itu aja terus lama. Misalnya kita 3 jam masih 3 jam mau gitu, kan kita tergangkan ya. Itu. Baik dokter. Kemudian ini ada 2 lagi dok, dari @ih_yana. Selamat sore dokter, izin bertanya, untuk trigger finger yang sudah sampai tindakan operasi, apakah bisa terulang lagi di area yang sama guys dok? Sebenarnya kalau itu kan selubungnya sudah dipotong ya, kecil sekali kemungkinannya. Saya nggak berani bilang tidak akan terulang ya, cuma sangat kecil karena yang barang yang mau menjepit udah nggak ada gitu sebenarnya, kan udah kita Jadi buang. kalau bersih ya bener ya, kalau maksudnya bener-bener selubung yang menekan itu kita kita rilis atau kita iris ya, seharusnya sih tidak gitu. Berarti kalaupun ada ya sangat kecil kemungkinan, sangat kecil. Dan saya berapa ya, 9 tahunan ini belum pernah ada gitu yang udah saya operasi terus nyantol lagi ya istilahnya, trigger lagi gitu. Kalau di open ya cuman kalau kita kemungkinan tetap ada sih sangat kecil lah. Karena penyebabnya udah dihilangkan. Iya, yang tanya itu kan. Oke baik dok. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya ini ya. Apa masih ada lagi? Udah ya terakhir. @surya2710. Assalamualaikum Pak Dokter Ganteng. Waduh ganteng. Izin bertanya, apakah penanganan atau tindakan minor yang dapat dokter umum lakukan untuk penanganan terhadap peringanan gejala trigger finger? Wah ini untuk dokter umum ya dok. Ya, saya level of competence-nya yang pertama ya, kalau dokter umum saya rasa untuk tindakan-tindakan minor itu bisa dengan injeksi misalnya, injeksi steroid juga bisa ya, tapi harus benar-benar dipelajari anatominya ya, sama volume obat-obatnya apa aja itu harus tapi bisa diinjeksi ya steroid. Injeksi di lokasi? Ya di lokasinya bisa untuk Surya 2710 ya. Jadi kalau mau, tapi yang pertama harus ini dulu ya, diagnosisnya harus benar-benar bagus ya. Oh ini trigger finger gitu, harus benar-benar tahu ini trigger finger gitu ya, itu harus dipelajari dulu dengan benar gitu. Kemudian kalau udah memang pasti trigger finger, kemudian kasih analgetik, tetapi masih sakit atau nyantol, sering kecantol, bisa aja diinjeksi dengan steroid gitu ya. Oke baik dokter. Dari banyak pertanyaan dari tadi dok, saya rasa cukup ya dok, cukup banyak juga yang antusias yang menanyakan keluhan-keluhannya. Yes. Banyak juga yang mengalami sendiri atau mungkin kerabatnya juga. Oke, terima kasih sudah
bertanya kepada kami, banyak pertanyaan yang masuk. Namun untuk pemberian door prize memang hanya akan ada 3 orang saja. Gitu. Nah, bagaimana? Kita umumkan sekarang aja ya untuk pemenang door prize-nya. Yang pertama, selamat kepada Priska G1. Anda nanti mendapatkan door prize akan dihubungi oleh admin terkait ya. Yang kedua untuk Aca, ini dari Facebook. Dari Facebook ini selamat Anda mendapatkan door prize-nya. Kemudian yang terakhir ya ini ya dari hasil diskusi kami yang menang Cilok Sultan Gombong. Oke, selamat kepada 3 pemenang, nanti akan langsung dihubungi oleh admin kami terkait door prize-nya apa. Baik, kurang lebih seperti itu dok, bincang sehat sore hari ini. Ya. Terakhir dari saya untuk penonton yang mengalami keluhan serupa, yang memiliki keluhan-keluhan terkait kaku-kaku tangan atau mungkin keluhan-keluhan lain, intinya yang harus diperiksakan ke dokter kami, dokter ortopedi kami, monggo datang sesuai jadwalnya hari Senin dan Kamis ya dok ya? Iya. Jadwal polinya Senin dan Kamis untuk pasien-pasien umum, pasien BPJS, pasien asuransi bisa. Yang penting dapat bertemu dokter ortopedinya, dan kalau untuk kasus kegawat daruratan kami buka 24 jam selama 7 hari. Kurang lebih seperti itu dok. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami, sudah menjelaskan banyak hal. Kita tutup aja ya dok ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore Sobat Palang Biru, salam sehat, sehat selalu, bye.